Di sini saya nggak ada baca yang abang sampaikan loh. Hmm? Nggak ada. Coba Kolose bang dibaca dulu. Kolose yang dibaca. Nggak ayat Kolose 16. Kolose 16 coba Anda baca. Kolose 16 nggak ada. Kolose pasal 4. Kolose 2. Kolose 2 nomor 16 maksud saya. Oke, saya baca. Iya, Karena silakan. itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Sabat itu perintah Tuhan kan? Iya. Kenapa dihilangkan? Memang di Alkitab nggak dijelaskan kenapa hal itu dihilangkan. Nah, itu dia makanya aku bilang, saudara, Paulus ini membentuk ajaran baru, sekte baru. Makanya di Kisah Para Rasul, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Nggak begitu juga lah, Bang. Oh, nggak bisa, saudara. Baca lagi Filipi 3 nomor 5. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Bahas dulu dari Efesus tadi, Bang. Efesus tentang silakan. pasal 2 ayat yang 16, 16 bang. Enggak, ayat ke-15 tadi, Bang. Kalau 15 sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan Efesus, hukum Taurat. Iya. Efesus pasal 2 ayat 15. Iya, silakan. Di situ ada kata dogma. Iya, sebentar saya coba bacakan dulu ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Tadi abang membahas kata perintah dan ketentuannya, ya kan? Iya. Cuman di setelah kalimat ataupun kata-kata tersebut, ya kan ada lagi kalimat yang selanjutnya. Untuk menciptakan. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu baru dalam diri Yesus. Dan dengan demikian mengadakan damai sejahtera. Itu. Iya kan? Jadi di sini arti manusia baru itu adalah manusia yang telah berubah dari yang memiliki kebinasaan menjadi memiliki hidup yang kekal. Itu artinya, Bang. Artinya artinya dengan demikian nggak semua hukum Taurat itu dibatalkan. Hanya hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana manusia itu diampuni dosanya oleh Allah. Kan itu dia. Kalau hukum Taurat yang lain masih berlaku. Apa kata Bang Adi ini? Bang Adi, konklusi abang tuh nggak nyambung dengan penjelasan. Coba abang penjelasannya gimana? Konklusinya apa? Abang menjelaskan bahwa si Paulus tadi membatalkan untuk menyatukan Yesus. Lah, faktanya hukum Taurat masih di jalan. Bang Zuma tuh fokus di hukum Taurat itu sudah tidak kalian kerjakan. Makanya dibawa Kolose tadi. Apa konklusi, apa penjelasan? Masih dikerjakan. Ya jelaskan pakai 2 ayat tadi. Enggak, yang enggak dikerjakan itu akui saja. Ada lagi kata-kata selanjutnya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Itu juga perlu kita bahas kan gitu dia, Bang. Bukan, manusia baru itu setelah dia bangkit dari kubur, tak ada lagi kemudian hukum-hukum Taurat itu. Sudah selesai hukum Taurat itu untuk Kristen. Apa yang kalian lakukan di hukum Taurat? Itu, Bang. Coba sebutkan satu hal yang kalian lakukan berdasarkan hukum Taurat. Apa itu? Satu aja. Ya misalnya jangan mencuri, ya kan? Lah, kalau jangan mencuri itu kan semua hukum Taurat. Itu semua agama juga mengajarkan itu. Jangan mencuri. Itu sudah dibatalin. Tentang hukum Taurat yang dilakukan. Jangan mencuri. Berarti saya juga sebagai Muslim pelaku Taurat dong. Karena saya juga dilarang mencuri. Enggak, bukan begitu, saudara. Coba Anda lihat di dalam di Filipi 3 nomor 8. Paulus menganggap hukum Taurat itu sebagai tinja. Filipi mana, Bang? Filipi 3:8. Filipi pasal 3 ayat 8. Filipi pasal 3 ayat 8. Iya. Oke, saya baca ya. Saya baca ya. Ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya, supaya aku memperoleh itu. Bentar, saya boleh jelaskan? Yes. Itu orang yang suka menentang pengikut-pengikut Kristus.
bahkan sampai melaporkannya kepada pemerintah gitu kan, pemerintah di zaman itu. Nah, jadi karena itu dia menganggap dirinya itu adalah orang berdosa di hadapan Kristus. Ah, dia gambarkan keberdosaannya itu adalah sebagai dosa. Itu dia dari yang ada dulu. Ah, dia kan dulu penganut agama Yahudi. Nggak naik ke nomor 6-nya dulu, naik ke nomor 6-nya dulu. Apa yang dimaksud Tentang politisi itu kegiatan Taurat. aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercanda bagiku Yesus Kristus. Bukan semuanya Kenal Kristus. hukum Taurat yang kalian lakukan. Jangan mencuri. Berarti kami juga orang Islam pelaku Taurat dong kalau itu. Enggak, Itu cuma Kan gini dia, akalan-akalan. Bang, masalah hukum Lucu di Anda. Al-Quran juga dilarang mencuri. Yang lucu Kristen di juga Anda dilarang itu, mencuri. kitab Anda mengatakan marilah kita meninggalkan semua. Bukan naluri kekristenan Anda yang berbicara ini sekarang. Bukanlah, Bang. Ya, iyalah. Di Kalau Kristen itu nggak berbicara naluri Udah. kekristenan yang haram itu apa? Ngomong bentar, Silakan. kita penjelasan kan gitu. Itu namanya parah itu namanya bahlul. Gak bisa begitu deh. Saya bukan murid di sini. Bukan gereja. Ini bukan gereja. Saya sama kedudukan kita. Sama-sama kita. Coba Anda lihat di Ibrani 6. Jadi kalau abang nanti menjelaskan juga saat di Bantah sebantah-bantahnya. Itu justru Al-Quran minta untuk dibantah. Ini kitabnya mengatakan segala sesuatu telah dibatalkan berdasarkan ketetapan dan perintah yang ada di dalamnya. Tapi ternyata masih ada. Kenapa dikatakan itu masih bisa membedakan baik dan buruk meskipun tak ada agama? Karena kita punya akal. Sebentar, Bang. Saya jawab tentang naluri kemanusiaan. Di dalam Kristen, naluri kemanusiaan itu nggak ada, Bang. Yang ada iman dan hati nurani. Inilah Kita artinya. mengenal Coba tunjukkan dalilnya dari ajaran Yesus. Kasihilah Tuhanmu dengan iman. Coba tunjukkan ke saya. enggak gini. Loh. Nggak bisa. Dulu lah, Coba. Bang. Perintah Yesusnya mengasihi Tuhan dengan iman itu di mana? Enggak. Loh, Pertama Lalu? gini, enggak sebentar, Bang. Ah, sebentar ya, saya coba kasih dulu beberapa kalimat. Nah, di Kristen itu diajarkan untuk menjadi Kristen kita dengan iman. Ah, Iya. Sebentar Iya, dulu, Bang. saya ngerti. Yang Iya. pertama iman. Iya, oke. Baru yang selanjutnya kasih. Oke. Perbuatan baik. Oke. Perbuatan benar. Oke, baik. Nah, itu Iman yang benar itu kan. bukan akal. Bukanlah, Bang, iman. Kalau bukan akal, kenapa Anda menggunakan akal untuk mengakal-akali dalil yang ada di Bible? Kenapa? Loh, saya enggak mengakal-ngakali loh. Loh, di mana? Coba, saudara. Di Roma pasal 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, itu yang pertama ya kan? Oke. Nah, Apa yang Anda baru kelanjutannya ini Bang supaya apa yang saya sampaikan tadi itu menjadi satu kekuatan yang kuat gitu. Di Roma pasal 3 ayat 7. 28, Bang. Oh, 28. Silakan Saya Anda bacakan mendogma. ya, saya bacakan Silakan. karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Jadi Oke. kalau kita melakukan kasih, ya kan, tapi kita nggak apa namanya? Boleh nggak? Saya bertanya sedikit, boleh nggak? Iya. Anda ke gereja kenapa pakai baju? Iya, karena itu terbang dulu. Besok kalau ke Kayak gereja gitu. mohon telanjang aja Bang ya. Nggak usah pakai akal. Karena iman Anda yang akan menyelamatkan Anda. Silakan. Kita saksikan besok saudara. Silakan sejauh.
Beragama tanpa akal itu sama dengan kambing. Gak ada bedanya sama monyet, kerah. Iman itu landasannya akal. Anda itu tidak Kok sampaikan. menghujat bang? Kok bilang kera monyet bang? Yang tidak menggunakan akal apa bang? Tadi Anda mendengarkan sendiri kan? Tapi Saudara, saudara Anda. jangan juga dibilang Kristen bang. Loh, tadi dia mengatakan di Kristen itu iman dan apa? Perbuatan. Dia saja bang, jangan semua dibawa-bawa bang. Benar enggak di Kristen itu iman saja dan perbuatan? Dia saja dibilang seperti itu bang, janganlah dibawa-bawa. Enggak, saya tanya sama saudara Sijo. Apakah di Kristen itu betul hanya menggunakan iman dan perbuatan? Semua bang. Bedanya dengan kambing apa? Nah kan menghujat kan. Loh kok menghujat pula? Gini rupanya ajaran Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Diam dulu. Gini rupanya ajaran kliennya. Diam dulu. Framing mulai Diam framing. dulu. Anda yang mengatakan diri Anda sendiri itu adalah tai. Kemudian saya menjelaskan tai itu busuk. Kenapa saya jadi yang terpidana di sini? Gini ajaran Dengarkan. klien. Sabar dulu. Saudara aja, Anda. cuma- Iya, makanya sabar, kucluk. Kau suruh saya sabar, tapi kau nggak mau diam. Saudaramu sendiri yang mengatakan di Kristen itu tidak ada akal, yang ada iman dan perbuatan. Apa itu iman? Percaya. Sabar dulu Napa, please. Habis ini kau bicara sampai 2 jam. Dengarkan dulu gerundaku tuh ngomong aja kau. Diam dulu please. Oke, si Jo diam dulu. Habis ini Anda bicara ya. Kita gantian. Kebetulan saya diundang di sini sebagai narasumber ya. Jadi diam dulu kawan ya. Habis ini paling 1 menit, habis itu saudara berbicara. Tadi kita mendengarkan saudara Kristen kita mengatakan di Kristen itu tidak ada akal, yang ada iman dan perbuatan. Saya tengok seekor kambing. Iman itu tidak ada di Kristen. Yang ada hanya apa? Di Kristen itu pisti itu percaya, yakin. Seekor kambing makan kulit pisang karena kambing ini percaya kulit pisang itu makanan yang bisa mengenyangkan dirinya, sehingga dia melakukan perbuatan itu. Seekor kambing mempraktikkan apa? Percaya dan berbuat. Tidak ada telaah akal. Kenapa tidak ada telaah akal? Karena dia tidak ada akal. Kenapa Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah? Karena orang kafir itu punya akal tapi dimatikan. Kulit pisangnya itu mengenyangkan. Tidak ada telah akal dimakan, dipraktik dengan perbuatan. Itu makanya saya bertanya, apa bedanya kalian dengan seekor kerah? Saya bertanya, saya tidak menghujat. Saya bertanya, seekor kerah makan sampah, makan makanan busuk, makan mangga busuk, buah-buahan yang busuk berulat. Kenapa? Karena dia hanya percaya dan bermodalkan perbuatan. Bedanya Kristen apa? Itu pertanyaan. Nggak ada. Itu jawaban dari saudara Muslim. Bagaimana jawaban dari saudara Kristen? Apa bedanya dengan seekor kerah? Kalau hanya percaya lalu mempraktekkan perbuatan kepercayaan itu. Bedanya di mana coba? Ayamnya lari menuju kepada lalu dimakannya anak tersebut. Dia hanya percaya ini bisa mengenyangkan saya. Apa bedanya dengan ayam tadi? Ngomong bang. Ya, sekarang giliran Anda. Apa bedanya seekor ayam tadi dengan Kristen? Silakan. Jadi kenapa abang bawa Sama-sama ayam. nama-nama binatang? Loh. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Nggak Karim. nangkap dia ya, nggak nangkap. Saya bertanya saudara, saya bertanya. Enggak, ini kah ajaran klien? Ajaran Bible itu yang menyamakan manusia dengan binatang. Tuhan disamakan dengan domba, orang Palestina disamakan ular bluda. Pengkhotbah 3 Anda baca. Pengkhotbah 3 Anda baca. Baca pengkhotbah 3 di dalam kitab saudara. Ini Apa yang saja dikatakan? kenapa kok
nama-nama binatang yang Ya. Manusia dan binatang itu sama. Dan Anda diidentikan oleh Paulus dengan domba kan? Benar nggak? Sakit ulu hati aku, Bang. Itulah bang, Gurunda salah satunya aku nggak mau bersamakan sama binatang, makanya aku pindah ke ini. Kau Jok mau bersamakan sama binatang? Pengkhotbah 3. kita kan nggak bisa memaksakan Manusia keimanan sama nurani. dengan nasib Jadi binatang. jangan sesamakan sama binatang. Loh, Ya, abang juga sesamakan sama binatang. jangankan Anda, Yesus pun Anda samakan dengan binatang. Kalian identikkan binatang. Itu kan Yohanes 5, Yohanes berapa itu kawan kan? Yohanes 1, 29. ngomong terus abang pun Benar nggak Yesus Anda setarakan dengan anak binatang, anak domba? Benar nggak? Benar. Sakit ulu hatinya, Bang. Benar, saudara. Kalau abang mau ngomong dulu, ngomong terus aja lah biar Itu disetarakan dengan binatang, diidentikan, diumpamakan dengan hewan. Yohanes 1:29, Wahyu 5 nomor 6. Itu. Tapi kenapa Anda percaya kitab itu? Karena itu lagi tadi, Anda tidak pakai akal. Anda hanya percaya dan Anda hanya melakukan. Kan tadi sudah diakui. Ya kan? Tuhan Anda mati menjadi mayat, keluar dari kubur jadi Tuhan. Kenapa Anda percaya? Ya karena Anda tidak pakai akal. Coba kalau Anda pakai akal, mana mau kemanusiaan Anda yang berakal menyembah kepada mantan mayat, mana mau? Tuhan kok mati? Itu kalau Anda pakai akal. Tapi karena Anda pakai imani saja, dogma, maka inilah yang terjadi. Silakan. iya enggak apa-apa. Kalau ada teman kita ngomong cukup untuk dia saja ditujukan, jangan bawa-bawa semua kan gitu dia. Dikali kau si Jo. Saudara si Jo, gini bang. Ketika petunjuk itu datang, dan petunjuk itu menampar kita, petunjuk itu untuk menyelamatkan kita, jangan rasakan dera yang Anda alami, tapi lihat efeknya ke depan. Ini Iya. pengajaran, ini pelajaran bang. Apa-apa bang, hanya kalau misalkan abang yang berkata kepada aku, cukup aku saja, jangan bawa-bawa semua itu aja. Dikali, Bang. Si Jo, Bang. Yang perasaan tadi, Artinya gini, jangan menghina, jangan Itu menghina. kenyataan loh, Jo, yang dikatakan Gurunda itu. Walaupun Nyata itu. kenyataan yoga, Udah tertulis walaupun itu loh, Jo. kenyataan, hanya tertuju kepada satu orang saja begitu dia. Jangan bawa semua. Kalau Nggak masalah Anda- kalian berkata kenyataan nggak masalah. saudara si Jo, saya mau tanya, kalau di Kristen itu untuk menjadi seorang Kristen, menelaah Bible itu pakai akal atau iman? Semua bang, Akal juga. iya semua. Masuk akal enggak Tuhan itu mati dibunuh manusia? Nah ini berbicara dengan keyakinan bang. Kami percaya. Iman itu, Bang. Itu iman berarti. Katanya tadi akal. Makanya saya berkata. Apa si Jo nih? Tertuju Apa kata pendeta kan, imani saja. Dikatakan pun kau monyet, imani saja dulu kata. juga. Kita berbicara diganggu. Mohon maaf Gurunda, ini pasien saya kemarin malam kabur. Ini, Masya Allah. ini pasien dari mana pula? Apa? Enggak lah. Lanjut. Si Jo ini saya melihat hatinya udah ada cahaya sedikit, meskipun sudah masih kecil. Tapi insya Allah kalau dia selalu ketemu dengan apa Kalau Islam, soal bercahaya bang, sangat bercahaya bang. Masya Allah. Dipuji syukur. sikit langsung, Bang. Baguslah. Merasa dia, Bang. Artinya kalau ada cahaya dalam hati, Saya hanya ingin tanya satu saja bang. Kalau ada cahaya di dalam hati, biar aku bertanya satu saja bang. Ya, jawab aja nanti bang. Allah katanya maha kuasa bang. Ya benar iya, bang. benar. Jadi apa saja bisa Allah itu bang. Segala sesuatunya Allah bisa ciptakan. Segala sesuatunya Allah berkuasa atasnya. Jadi apa saja pun bisa gitu bang. Ya, Ya mantap. Karena aku mendapat
jawaban hari ini berbeda Ya. dengan itu aja Bang. Terima kasih Bang. Bang Pandi, terima kasih Bang ya. Jika ada kata yang salah jangan Tunggu, jangan dulu aku tahu pergi, maksudnya. jangan sampai kau bilang jadi manusia. Itu sesuatu Iya yang salah dia Bunda mustahil. Rahma. Dia tanya sama aku juga. Jadi dia tanya sama aku, Uni Tuhanmu berkuasa. Iya. Bisa nggak jadi manusia? Ya nggak mau lah Tuanku. Nah, Kan dia itu. udah bilang. Nah sama Bang Zuma tadi Allah Tapi bisa Bang Zuma, menciptakan beda apapun. ini, beda ini. Ini mantap. Kembali. Jadi, dengarkan saya. Tuhan saya maha kuasa. Atas kemahakuasaannya Tuhan saya berkuasa menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Paham? Bisa kan yang ditanya bisa jadi apapun. Makanya ini kan Oh, udah tadi di mana? berkata. Di mana Anda bertanya kepada saya bisa jadi apapun? Di mana? Kapan Anda bertanya kayak gitu? Ah, itu Ini kan. Oh, enggak. Jadi apa Enggak bisa. saja. Tuhan Saya saya bisa. tidak bisa menjadi apapun. Tuhan saya hanya hakikatnya absolut tunggal. Enggak bisa menjadi makhluk. Berarti samalah jawabannya sama yang lainnya. Ya iya, masa Tuhan jadi bukan Tuhan? Bisa enggak sapi jadi ayam? Mana kemahakuasaannya kalau nggak bisa jadi apa-apa? Tuhan itu justru dia maha kuasa. Anda ngerti maha kuasa? Saking kuasanya sampai dia tidak bisa meninggalkan kemahakuasaannya itu. Kalau dia bisa berubah menjadi makhluk, menjadi manusia, berarti dia tidak maha kuasa. Karena dia bisa meninggalkan kekuasaannya. Seorang raja, dia hanya menjadi raja pada episode dia jadi raja saja. Berarti dia tidak maharaja. Kenapa? Ada masa dia turun tahta. Nah kalau Tuhan kami itu tidak pernah turun tahta. Dia selama-lamanya King of King, raja di atas segala raja. Maka dia tidak pernah turun derajat. Kalau Tuhanmu turun derajat menjadi domba. Kau bawa lagi kan, domba lagi kan. Loh, Nah, kenapa Bang? Aku nggak pernah sebut nama di binatang dari tadi. Yohanes 1:29, inilah Yesus anak domba anak dewa domba dewa. Gimana sih? Aku jadi belepotan nyebutnya, takut salah gitu loh. Gimana dong? Hari ini bunyinya, hari ini anak domba Paskah kita telah disembelih yaitu Kristus. Mate Mijal. Oh, Itu Tuhan namanya. disembelih. Mati Mija. Tuhan itu tidak bisa turun derajat. Kalau dia Tuhan turun derajat, itu bukan Tuhan, itu hantu yang berpura-pura jadi Tuhan. Disembelih Gak bisa kayak pula. gitu. Oh, Mama. Jangan Anda bangga. Oh, Tuhan Anda Tuhan saya maha kuasa. Buktinya dia bisa menjadi manusia. Oke. Kalau menjadi manusia Anda katakan sebagai maha kuasa, berarti Tuhan Anda bisa menjadi setan. Ayo. Betul Tuhan Anda bisa jadi setan? Betul Tuhan Anda bisa jadi tai? Berarti yang dimaksud kok tai pula. Loh, apapun kan? Soal tai pula. Aduh, ajaran gini gitu ajarannya. Loh, ada apa ini? Banyak kali premium. Makanya Tuhan itu maha suci. Jangankan itulah maha kuasanya, tidak bisa jatuh dia dari kemahakuasaan itu. Maka dia tidak bisa turun level. Hanya bisa Masa ada jadi Tuhan, saja masa gitu. ada Tuhan maha kuasa. Begitu dia turun level, mama. Apa? Dari tadi kau Nenen. cerit. Nenen ma. Coba kalau Tuhanmu itu tidak dinetein. Suka kali aku Saudara, cara kalian menghujat. kalau Tuhanmu itu tidak dinetein sama ibunya, kalaupun Nampak dia sekali. tumbuh, dia menjadi mirip Nampak seperti sekali pohon ajaran bonsai, kalian seperti Kerdil, itu. kerdil. kerdil. Karena dia nggak dicucuin. Suka kali aku cara kalian menghujat. Iya aku suka lihat kau Astagfirullahalazim, ya nangis Allah dari ya tadi loh. Karim. Di dalam kitabmu dikatakan Yesus nenen, paman. Kok jadi menghujat? Enggak pernah. Kalau ada dalilnya? Itu salah ayatnya Bang Zuma, ayatnya salah itu. Jadi gini saudara Sijo, saya tahu saudara Sijo ini orang baik, anak yang baik, hatinya lembut. Saya tahu itu. Tapi ketika kemudian Anda dalam komunitas Kristen belajar Bible, orang Makassar bilang sama-sama sifat tolo-toloi. Tidak ada di antara kalian yang terbit atau orbit atau tampil sebagai pengajar yang mengandalkan akal. Kalian saling membodoh-bodohi satu sama lain. Kenapa itu? Bodoh itu identik dengan orang yang tidak berakal. Bodoh itu adalah situasi di mana orang itu tidak memfungsikan akalnya. Ketika Anda menjadi Kristen tanpa akal, berarti menjadi Kristen dalam lautan kebodohan. Makanya ketika Anda berhadapan dengan kami umat Islam,
Anda merasa loh kok bisa begini, loh kok bisa kayak gini, loh kok bisa kayak gini. Itu karena Anda tidak menalar kitab Anda dengan standarisasi akal, keseimbangan. Anda pincang dalam beragama. Anda meninggalkan akal dan menuju kepada keyakinan. Sama seperti orang melihat bara. Sudah jelas menurut akal bara api itu panas, dipegang melepuh. Tapi Anda percaya, enggak kok, ini kalau dipegang ini dingin. Nah, Anda pegang, clop, aduh, manas mang, mas, nanas. Ternyata ini nanas. Panas, Kupikir panas. dingin. Oh panas, bukan nanas. Ternyata panas kenyataannya. Begitulah agama Anda. Ketika dinalar dengan akal, ternyata agama saya tidak layak disebut sebagai kebenaran. Itu bang, itu saudara. Oh ternyata agama saya ketika dibawa di meja akademisi lalu dibedah dengan pisau pendidikan, ternyata kitab saya nggak lolos. Jadi selama ini yang saya andalkan nyanyi-nyanyi di gereja itu cuman sekedar percaya dan meyakini saja. Tapi aspek kebenarannya berdasarkan ilmu itu nggak nyambung. Makanya Bible saya ini harus dikritik, harus direvisi, harus dikritik. Bisa dikritik, bisa dikritisi, bisa direvisi. Direvisi. Ternyata memang begitu keadaannya. Begitu saudara ya. Saya yakin Anda orang yang baik, ada potensi Anda itu menjadi cerdas. Tapi sekali lagi saya ingin mengatakan, agama tanpa akal itu adalah bahlul. Siap, Paman. Nah, itu dia. Silakan. Silakan si Jo. Ya ibarat orang yang jalan di tengah jalan nggak pakai baju ya, mana-mana nggak, akalnya nggak ini lagi, nggak normal lagi, kasihan ya. Iya, dia hanya percaya aku pakai baju loh, aku pakai loreng loh, pakaian seragam loh. Tapi akal melihatnya orang ini tidak pakai baju, tapi dia mengatakan aku pakai baju. Itu orang apa namanya? Kurang waras. Orang yang tidak menggunakan akal atau orang yang tidak berfungsi akal. Kalau orang gila, dia pingin berakal, tapi dia ada penyakit. Tapi kalau Anda tidak gila. Anda tidak gila. Tapi Anda yang membuat diri Anda gila. Oh mama kasihan. Oh Bang Jo. Cobalah dulu Bang, kau baca dulu Bang di Keluaran 33:20 Bang. Dan Tuhan berfirman, engkaulah tidak dapat memandang wajahku, sebab aku tidak ada yang satu pun memandang aku yang dapat hidup. Kenapa Yesus bisa dipandang? Kau pikir ke situ dulu. Kau anggap dia Tuhan. Oh, ini sudah bisa jadi. Sudah bisa jadi pastor yoga ini. Yoga ini Muslim ya, Gurunda ya? Iya Muslim. Beliau mu'alaf. Bisa jadi pastor dia. Assalamualaikum Bang Zuma, Unirifa, Bang Pandi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana si Ucok dek, masih bengkak? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dikit lagi. Alhamdulillah. Itu dikipas ya, sering dikipas-kipasi, pasang kipas angin, dingin-dingin gitu, cepat sembuh itu. Iya Bunda. Ini Bang Jimu alaf yang yang sunatnya sakit sekali ini ya? Iya. Enggak, Oh, Masya Allah. nikmat Bang, enggak sakit, nikmat kali. Padahal kata orang kayak digigit semut ya, ternyata sakit ya. Beda Bunda, aku pakai kapak Bunda. Assalamualaikum Bang Ardiansa. Ini Bang Ardiansa bukan? Waalaikumsalam Beliau warahmatullahi Sekretaris Umum Apologet Islam Indonesia. Oh, iya. Aku mau membaca ayat suci Al-Quran ya. Satu ayat saja. Habis itu nanti diambil alih oleh adik-adik saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a aw nida. Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Dan seperumpama bagi penyeru umat Islam, ustadz, kiai, ulama, apologet Islam menyeru kepada orang-orang kafir adalah seperti seorang gembala yang meneriaki binatang. Mereka hanya mendengarkan suara dan panggilan saja, tetapi mereka tidak mengerti. Mereka tuli bisu dan buta, maka mereka tidak memahami. Ini cerminan orang-orang kafir menurut Al-Quran. Ini menurut Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 171. 1 ditambah 1 sama dengan 2.
ditambah 1 sama dengan 3. Nah, itu anak TK tuh. Nah, itu anak TK. Tapi kalau mereka enggak, mereka mendengar. Mereka mendengar. Misalnya dalam 1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 yang bersaksi di surga. Ditanya, ada berapa Tuhanmu di surga? 1. Padahal sudah jelas-jelas tertulis ada 3 yang bersaksi di surga. Berapa Tuhanmu di surga? 1. Inilah yang dikatakan Quran. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida. Mereka hanya mendengarkan teriakan, mereka mendengarkan suara panggilan. Kambing, oh kambing. Tidak ada pernah kambing mendengar, ya paman. Gak ada, gak ada. Dia cuman menengok. Mbe, kamu sudah mandi belum? Mbe, sudah makan belum? Bom. Gak ada dia, tak ada. Dia mendengar, tapi dia tak mengerti makna. Dia nggak paham. Tidak ada alat di dalam dirinya untuk mendengarkan itu. Allah memasang alat untuk memahami itu. Allah memberi alat itu. Tetapi mereka menolak alat itu. Mereka menolak alat itu. Makanya Allah mengatakan, mereka tuli bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti. Inilah akibat daripada apa? Baca Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Ini akibatnya. Kami hukum juga mereka dengan ucapan mereka. Kami telah menyalib, kami telah membunuh. Itu. Allah hukum mereka. Mereka menjadi buta, mereka menjadi tuli. Itu hukumannya. Mereka belum masuk neraka, udah dihukum. 1 ditambah 1 sama dengan 2, tambah 1 sama dengan 3. Tapi kalau dia beda. 1 ditambah 1 kurang kurang tambah lagi 1 ditambah 1 sama dengan 1. Ini yang diterangkan Quran. Mereka orang Islam ketika menyeru kepada saudara-saudaranya yang kafir, orang Islam seperti penggembala yang sedang meneriaki binatang. Mereka hanya mendengar, mereka hanya mendengar suara, mereka mengetahui ada panggilan, tetapi mereka tidak mengerti apa makna dari panggilan itu, apa makna dari suara itu. Kambing, bom, mbe, ada mobil, hus, nggak ngerti, asal lari doang, nggak paham dia. Nah, sama seperti ini, punya bebel ditenteng kemana-mana, sama, tapi dia nggak paham isinya. Seperti itu. Dan pengakuan yang sangat luar biasa tadi kita dengarkan, di Kristen itu Pak, kita tidak pakai akal, yang kita pakai adalah iman, setelah itu perbuatan. Ya sudah. Maka jangan salahkan saya ketika saya bertanya. Saya bertanya doang loh. Apa bedanya Anda dengan kambing? Bertanya doang, bukan mengatakan Anda kambing. Demikian, sementara silakan diambil alih. Ya. Siap, Paman. Masya Allah. Lanjut, Paman. Gurunda, Silakan. Gurunda. Biasa. Ya, gimana Iya. Dinda? Itu Din, semenjak aku nggak makan babi kan makin waras otakku loh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah.